Halo teman-teman semua, semoga kalian masih dalam semangat ya mengikuti pembelajaran dari kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kadek Tina Ngardani, nomor absen 18, dan ada teman saya Gusti Ayuani Priantini Panji. Di sini pada mapel fisika saya akan membahas tentang materi, usaha, dan energi. Apa sih itu? Pastinya kalian itu udah nggak asing lagi ya yang namanya usaha dan energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi ini. Nah, ini udah ada pendahuluannya, bisa kalian lihat terlebih dahulu. Gaya itu merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan hukum Newton. Ada beberapa kasus dalam menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya menjadi lebih rumit. Ada juga alternatif yang lain, yaitu memecahkan masalahnya, yaitu dengan cara menggunakan konsep energi momentum. Ini bisa kalian lihat sendiri. Ada juga definisi usaha. Apa sih itu definisi usaha? Jadi ada pengertian usaha dalam fisika itu sangat berbeda dengan definisi usaha dalam istilah sehari-hari. Bisa kalian baca yang kedua dan seterusnya. Itu yang kedua, ada dalam istilah sehari-hari sebuah pekerjaan yang ternyata tidak menghasilkan, itu juga termasuk ke dalam usaha ya. Selanjutnya, usaha oleh gaya konstan. Tahu gak itu? Jadi usaha itu adalah usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya, didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran. Ini udah ada rumusnya dan juga udah ada contoh gambarnya. Pada gambar tersebut sudah tertuang ada usaha oleh gaya, itu juga udah ada rumusnya. Usaha oleh gaya gesek F kecil, usaha oleh gaya normal N, usaha oleh gaya berat mg. Mengapa? Jadi usaha oleh gaya yang berubah lebih umum itu udah ada gambarnya ya di situ. Ada X juga, ini ada F, jadi luas sama dengan itu, bisa kalian baca sendiri. Itu udah ada ya, sebenarnya saya udah jelasin banget ini. Oke. Selanjutnya ada definisi energi. Tadi kan kami udah belajar tentang definisi usaha, sekarang energinya dulu. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Dua, pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan seperti energi yang sulit untuk didefinisikan seperti energi metabolisme, energi nuklir, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis energi dalam gerak. 1. Dalam gerak dikenal berbagai jenis energi. Energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut sebagai mekanik EM. Ada 2, energi mekanik terdiri dari berbagai sumber energi. Bisa kalian baca, ada energi kinetik misalnya, energi karena gerak benda, energi potensial, gravitasi, dan lain sebagainya. Ini ada hubungan usaha dan energi. Pastinya hubungan usaha dan energi itu tidak lepas dari yang namanya, misalnya kalau usaha aja itu gak bakal nyambung, pasti ada energi gitu. Usaha dan energi kinetik. Nah, ini yang ada tulisannya kotak-kotak kuningnya itu artinya ya, maksudnya itu bisa kalian baca. Untuk masa tetap. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang usaha dan energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk bergeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Jadi jika benda itu bergeser, maka perubahan yang terjadi energi kinetiknya itu benda itu akan sama juga. Selanjutnya ada usaha dan energi pot gravitasi. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke 2 sejauh H, maka di situ pada kotak birunya itu udah ada. Jadi menurut definisi usaha itu, jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke 2 sejauh H, maka yang selanjutnya itu ada hukum konservasi energi mekanik. Dari hubungan usaha dan energi di atas dapat disimpulkan bahwa diperoleh hukum konservasi energi mekanik. Seperti yang tadi kita pelajari, bahwa di situ juga udah ada seperti yang rumus-rumusnya. Terus ada hubungan usaha dan energi sehingga mendapatkan rumus konservasi pada usaha. Yang terakhir itu ada usaha pada bidang tatar. Ini merupakan gambar yang saya tuangkan pada video ini, itu udah merupakan contoh bidang datar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan oleh menarik
benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut, maka bidangnya itu akan datar. Selanjutnya ada usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas miring, equipartian harus mampu menguraikan komponen gaya. Gaya-gayanya itu seperti pada gambar itu. Jadi artinya itu maksudnya gini, jika berada di atas bidang miring, itu harus disesuaikan sama bidangnya. Nah, itu merupakan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam kami menyampaikan video, mungkin ini suara saya saja, tetapi dalam pembuatan video ini kita berdua yang jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini suara saya saja, tetapi karya ini merupakan karya kita berdua. Saya akhiri dengan para mesanti dan terima kasih.